Ibu-ibu sadar bahwa kenaikan pendapatan bukan berarti menaikkan pengeluaran kita. Nah, seringkali kita ngerasa gini, dulu waktu gaji sekian kok nggak berasa lebih, begitu gajinya lebih juga nggak berasa lebih. Banyak orang ngalamin ini, gajinya tambah besar tapi pengeluarannya juga tambah besar. Kenapa? Karena ketika pendapatannya naik, pengeluarannya juga naik. Kita nggak akan punya lebih kalau kenaikan pendapatan kita selalu diiringi dengan kenaikan gaya hidup. Beberapa pemicu masalah dalam keuangan rumah tangga adalah ini. Yang pertama, penghasilan suami tidak pasti atau kurang, sementara istri tidak bekerja. Mungkin merasa tidak bisa bekerja. Yang kedua, suami istri satu ngirit, satu boros. Masalah, nggak bisa nabung juga. Ada suami yang mau anaknya sekolah di sekolah yang tidak terlalu mahal, tapi istrinya sebaliknya. Kemudian suami maunya makan di rumah karena lebih murah, tapi istrinya nggak bisa masak. Kemudian cicilan rumah, investasi mereka mencekik setiap bulannya. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap bulan, jadi gaji selalu terasa kurang. Kemudian ada lagi yang paling parah, keluarga kehilangan sumber pencari nafkah. Contohnya, suami yang selama ini jadi tulang punggung, kehilangan pekerjaan. Atau mungkin sakit, atau maaf, mungkin dipanggil Tuhan. Begitu kehilangan sumber penghasilan, biasanya keluarga rumah tangga mulai goyah. Nah, bagaimana kita mengatasi semua masalah dalam keuangan, dalam rumah tangga maupun kehidupan kita? Bagaimana kita bijak dalam mengatur keuangan? Kita sering dengar pepatah yang berkata, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Yang artinya jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan, kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Jangan memaksa diri, karena standar hidup kita itu yang kita pakai harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Ukuran cukup masing-masing kita berbeda. Takaran yang kita pakai atau standar hidup yang kita pakai, entah rendah, sedang, atau tinggi, akan menentukan pilihan kita dalam berbelanja, dalam menentukan pilihan merek make up misalnya, kemudian dalam menentukan pilihan anak sekolah di mana, dalam membuat keputusan kalau anak ulang tahun pesta semewah apa, kemudian gaya hidup kita biasa nongkrong di mana. Saya kasih contoh. Sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang harus berpadanan dengan panggilannya. Artinya gini, saya sadar bahwa saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, bukan dengan pengusaha. Meskipun banyak yang bilang pendeta kaya, tapi saya bilang gini, saya ingin berpadanan dengan panggilan. Ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan dan menikah dengan seorang hamba Tuhan, saya langsung menetapkan sebuah standar hidup. Saya harus hidup sederhana. Nah, penetapan hati untuk hidup seperti apa, ini yang saya sebut sebagai takaran atau standar hidup. Masing-masing kita punya standar hidup yang berbeda. Ada yang memakai standar hidup yang rendah, ada yang sedang, ada yang high cost, tinggi. Nah, standar hidup yang kita pakai, takaran yang kita pakai akan menentukan pilihan kita dalam berbelanja. Contoh, belanja di mana? Nah, saya tidak akan belanja bahan makanan di mall karena pemborosan, karena saya memakai standar hidup sederhana. Saya beli di pasar. Nah, banyak wanita yang nggak mau ke pasar, kotor, becek. Nah, standar hidup saya menentukan pilihan saya belanja di mana. Yang kedua, menentukan merek make up saya. Saya tidak beli make up yang ada di tempat yang mahal, di mall misalnya. Saya beli make up yang terjangkau karena standar hidup saya sederhana. Pokoknya saya bilang sama suami saya low cost ya. Kemudian saya menentukan juga pilihan sekolah anak itu yang tidak mahal. Bertahun-tahun ketiga anak saya itu homeschooling. Bahkan ketika masuk ke sekolah swasta, saya pilih yang uang sekolahnya jauh lebih murah daripada sekolah di tempat lain. Kemudian perayaan anak ulang tahun. Nah, saya sering lihat ya, ibu-ibu itu kalau anaknya ulang tahun 1 tahun aja megahnya luar biasa, udah kayak tunangan gitu. Nah, saya nggak pernah seperti itu. Dari sejak anak saya masih kecil sampai Chloe Zoe sekarang usia 15 tahun, kalau anak saya ulang tahun, saya cuma belikan kue ulang tahun, lalu saya ajak anak-anak asrama makan, dan kami makan keluarga, sederhana aja, nggak pernah pesta, nggak pernah order goodie bag, jam, tas, apa gitu, nggak pernah, sama sekali nggak pernah pesta. Yang sederhana aja, nggak pernah pesta besar. Saya kan suka minum kopi. Nah, Anda tahu dong harga kopi 1 gelas di kafe itu berapa? Nah, karena standar hidup saya adalah sederhana, saya bikin kopi sendiri di rumah. Kopi True Brew, accident coffee. Nah, kita akan menghidupi gaya hidup yang sesuai dengan takaran yang kita pakai. Anda harus bisa mengukur kemampuan Anda. Tidak semua Anda harus ikut seperti saya. Mungkin Anda punya suami yang kaya raya. Jangan memaksakan diri. Jangan pernah pakai ukuran cukup orang lain. Filipi 4 ayat 11 bilang gini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya firman Tuhan mengajar kita gini, belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita bisa nikmati. Jangan ngoyo
loh. Jangan jadi stres karena kita nggak bisa menikmati apa yang orang lain bisa. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan keadaan kita sendiri. Nikmati aja yang kita bisa nikmati. Jangan kemakan gengsi. Jangan jadi budak tren. Saya lebih seneng, saya nggak sama dengan orang lain. Punya warna sendiri, punya gaya sendiri. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Cukupkan diri dengan kemampuan kita sendiri. Nilai kita tidak ditentukan oleh label dunia. Karya kita lebih penting daripada penampilan kita. Percuma kita pakai tas mahal kalau hidup kita nggak jadi berkat buat orang lain juga. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.